Pemirsa, Anda menyaksikan live updates bersama saya Nadia Valeri. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri silaturahmi dan doa bersama yang digelar Forum Betawi Rempuk atau FBR serta Ikatan Keluarga Madura atau IKAMA di Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Tidak hanya menggelar doa bersama, FBR dan IKAMA secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud pada Pilpres 14 Februari mendatang. Saya singkat saja, kenapa kok kita ingin Ganjar Mahfud memenangkan kontestasi pemilu Pilpres 2024 14 Februari nanti? Kenapa? Karena Ganjar Mahfud kita yakini yang bisa membawa Indonesia emas. Indonesia sudah merdeka 78 tahun lebih. Apakah kita sudah maju? Masih banyak rakyat kita yang hidup pas-pasan, bahkan kurang, belum mapan, betul? Secara pendidikan juga banyak yang kurang, betul? Bisa Indonesia emas, mau tidak mau, antara lain korupsi harus diberantas, betul? Dua, harus memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil, bagaimana cepat mentas naik kelas. Betul? Itu hanya Ganjar Mahfud yang bisa menjadikan itu. Saya mengutip beberapa ceramah dan beberapa masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Ada 6 hal penting yang merupakan keunggulan daripada Ganjar Mahfud dan adalah ciri khas bagi seorang pemimpin. Ini diutarakan juga oleh Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot pada waktu sholawatan di Sidoarjo. 100.000 orang hadir. Pak Mahfud waktu itu juga hadir. Seorang pemimpin yang amanah wajib memenuhi 1, ilmu pengetahuannya tinggi. Pak Mahfud tinggi apa tidak? Profesor Doktor, ya kan? Pak Ganjar juga master. Itu dari sisi akademis. Dari sisi pengalaman, Pak Mahfud zaman Gus Dur sudah menteri, pernah anggota DPR, terus pernah juga ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Ganjar anggota DPR 2 periode juga. Kemudian Gubernur Jawa Tengah terbesar di Indonesia 2 periode juga. Jadi secara pengalaman dan secara akademis sangat memenuhi syarat. Betul? Yang kedua, pemimpin harus adil. Adil tidak? Pak Mahfud ini pendekar hukum, pasti adil. Ya, beliau sangat sederhana, konsisten, tidak pernah terpengaruh apapun. Yang ketiga, pemimpin, ini kata Pak Kiai Said ya, tidak boleh rakus. Tidak boleh serakah, tidak boleh kemaruk jabatan, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Betul tidak? Betul. Pak Ganjar, Pak Mahfud, track recordnya dengan kedudukannya yang tinggi, pernah anggota DPR, pernah menteri, bahkan Pak Mahfud sekarang juga masih Menko Polhukam, Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah, sampai hari ini hidupnya sederhana. Artinya memiliki jabatan tinggi tidak disalahgunakan, betul tidak? Yang keempat, pemimpin harus berani. Berani tidak? Ganjar Mahfud berani. Karena tidak punya kepentingan sendiri, tidak punya kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang dipikirkan hanya kepentingan rakyat, pasti berani. Yang kelima, pemimpin harus sehat. Sehat apanya? Sehat fisiknya. Sehat apanya lagi? Rohaninya. Sehat apa lagi? Mentalnya. Kalau Ganjar Mahfud dijamin sehat semuanya. Tidak diragukan ya. Yang keenam, pemimpin harus sayang keluarga. Ganjar Mahfud sayang tidak? Sayang keluarga. Jadi beliau berdua, Ganjar Mahfud, orang yang paling tepat untuk memimpin rakyat Indonesia, memimpin kita semua, termasuk memimpin FBR maupun keluarga Madura. Setuju? Oke. Oleh karena itu, tolong ini disebarluaskan, ya, untuk supaya Ganjar Mahfud
bisa melaksanakan, bisa melakukan terbaik bagi kita semua, harus kita menangkan. Sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, antara lain, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Oke, yang terakhir saya bilang Ganjar Mahfud, kita bilang menang, menang, menang. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Ayo yang duduk tolong kita supaya makan semuanya. Ayo kita sama-sama. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Sekali lagi, Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkat tangan terus dari tadi ya. Bapak Ibu, saya sudah berkeliling di seluruh Indonesia bersama Pak Mahfud. Kita melihat satu persatu dan mendengarkan apa yang ada di masyarakat. Yang paling banyak kita temui adalah sebagian besar bercerita soal kenapa harga kebutuhan pokok mahal. Betul? Memang di sini juga. Yang kedua, kemudian kami juga bertemu dengan masyarakat. Pak Ganjar, kenapa bantuan BLT-nya tidak merata? Ada yang penerima BLT di sini? Yang penerima BLT boleh angkat tangan? Oh, nggak ada. Berarti makmur semuanya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mereka yang memang tidak mampu, dialah yang berhak mendapatkan bantuan. Setuju? Yang mampu dibantu nggak? Tidak. Itulah cara kita punya rasa kemanusiaan. Tapi kasihan kalau ada warga tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Itulah kenapa kami mencoba ulang-ulik. Kenapa hanya bisa terjadi? Karena datanya tidak valid. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semuanya sudah punya KTP, itulah yang akan kami pakai untuk pendataan. Insya Allah tepat. Insya Allah tepat. Dan kalau kemudian sudah tepat, maka siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan akan kita pastikan. Saya, Pak Mahfud, beserta seluruh tim akan menyiapkan itu semuanya. Dan kalau kemarin terjadi cerita, nanti kalau Ganjar Mahfud menang, bansos gak ada lagi, BLT gak ada lagi. Percaya? 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 Berarti yang ngomong bohong dong. Halo, yang ngomong dicatat, Anda dikatakan masyarakat bohong. Dalam politik, edukasilah dengan baik. Jangan mengajarkan kebohongan. Maka sesuai yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, kemenangan bisa kita raih, program akan kita laksanakan. Sekali lagi, kita kompak, kita bersatu, dan kita menang. Tadi perwakilan Madura sama Betawi ke sini dong. Madura sama Betawi ke sini. Sini. Ini ada cerita menarik bisi-bisi sama saya. Insya Allah ini barokah. Jadi kalau ada dari Betawi, kalau ada dari Madura, tadi beliau bercerita kepada saya, Pak Ganjar, biasanya kami tabrakan, Pak. Tadi sangar aja, kami bawa golok sana, bawa celurit. Ini gara-gara Ganjar Mahfud, kami bersatu, Pak, katanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita angkat tangannya bareng-bareng. Bahwa persatuan ini tidak hanya dari suku Madura, dari suku Betawi, Jawa, Sumatera, Ambon, semua tidak. Tapi seluruh Indonesia. Oke, terima kasih, terima kasih. Cerita menarik inilah Bapak Ibu yang kita harapkan kelak kita bisa menyatukan agar cita-cita tercapai. Terakhir ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Berapa? Kita akan menyampaikan 3 hal saja untuk memberikan catatan. Berapa? 1. Saya titip
Bapak Ibu semua yang tadi sudah mendeklarasikan Ganjar Mahfud, kami berdua menyampaikan terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih, terima kasih. Maka dari itu satu, mari kita temui masyarakat, tetangga, saudara semuanya untuk diajak memilih Ganjar Mahfud. Ya, sampaikan kepada mereka. Nanti mereka akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa programnya? Maka nanti dari TPN, TPD akan membantu untuk bisa menyampaikan kepada PBR, pada keluarga Madura yang ada di sini, atau dari mana? Flow Bamora ya, yang ada di sini untuk menjelaskan program-program kita yang terkait langsung dengan masyarakat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir tentu saja masyarakat harus paham betul bagaimana sesuatu yang sederhana bisa terjadi. Apa itu? Mencoblos. Saya mau tanya sebelah kanan saya, mencoblos itu sulit atau tidak? Yang sebelah kiri sulit atau tidak? Yang sebelah depan sulit atau tidak? Kira-kira kalau nanti mau coblos, yang Anda ingat-ingat apa? Oh, nomornya. Apa lagi? Apa? Apa? Bapak Ibu, ini yang rambut putih cuma satu ini. Jadi boleh diingat nomor 3 atau diingat? Bapak Ibu, 3 hal inilah yang nanti bisa mengingatkan. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga, salam untuk saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan perjuangan kita diberkahi Allah SWT dan kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, singkat saja, kunci kemenangan itu adalah tekad yang kuat di bawah ridho Allah. Ingat perang Badar. Perang Badar itu orang yang secara opini dianggap sedikit, 300 orang mengalahkan 1.100 orang. Ingatkan kisah perang Badar. Maka kata Allah, firman Allah, mengapa orang yang dianggap kecil selalu menang kalau melawan kedoliman dan kecurangan? Karena orang yang jumlahnya dianggap kecil itu sebenarnya pengikutnya banyak, cuma mereka ini jauh dari tempat, tidak ada yang ngongkosi untuk datang, tidak dipancing dengan sembako. Tapi mereka banyak, mereka adalah orang-orang yang tangguh, sehingga Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Innallaha ma'as shabirin. Coba lihat di dalam sejarah perjalanan umat manusia. Ini firman Allah nih. Jangan. Di dalam perjalanan sejarah umat manusia, betapa banyak catatan bahwa hanya sedikit orang bisa mengalahkan jumlah orang yang sangat besar dengan izin Allah. Apa kuncinya? Innallaha ma'as shabirin. Allah itu akan selalu membersamai dan membantu orang yang sabar. Sabar itu artinya tangguh, berani melakukan apa yang sulit-sulit
demi memenangkan satu perjuangan. Itulah yang harus kita lakukan sekarang.